Selamat datang kembali di sesi bedah kasus kita. Hari ini kita akan bahas satu studi kasus interaktif yang menurut saya penting banget dari Dr. Ricky Sababalan. Ini soal kondisi medis yang serius. Jadi coba Anda bayangkan ya, ada pasien perempuan usianya 32 tahun. Dia ini korban kecelakaan lalu lintas, tapi baru datang ke fasilitas kesehatan 3 hari setelah kejadian. Keluhannya, luka bernanah di tungkai bawah. Nah, kasus ini masuk kategori standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI 2024 level 3B. Artinya, dokter umum diharapkan bisa ya bikin diagnosis klinik dan kasih terapi awal. Misi kita sekarang, kita bongkar bareng-bareng apa diagnosisnya dan apa sih akar masalahnya. Betul sekali. Kasus seperti ini jadi pengingat ya betapa pentingnya diagnosis yang cepat dan tepat, apalagi dalam situasi darurat begini. Mari kita coba lihat lebih detail. Oke, kita mulai bedah kasusnya ya. Pasien ini datang 3 hari setelah kecelakaan. Lukanya bernanah, terus ada demam juga. Waktu diperiksa, apa aja temuannya? Pemeriksaan fisiknya itu mengungkap beberapa hal yang krusial. Ada luka robek, cukup dalam, bahkan sampai kelihatan ada fragmen tulang. Ini jelas sebuah fraktur terbuka. Yang lebih bikin khawatir lagi, di sekitar luka itu ada jaringan yang udah mati, nekrotik gitu, dan keluar cairan atau sekret yang baunya busuk. Ini udah tanda infeksi yang ya cukup parah. Selain tanda infeksi yang mungkin umum ya, kayak nanah dan bau itu, ada nggak sih temuan yang khas banget yang bikin langsung kepikiran, wah ini bukan infeksi biasa nih? Ada banget, dan ini kunci penting di sini. Pas area sekitar lukanya itu diraba, terasa ada krepitasi. Krepitasi? Itu gimana rasanya? Diteken, sensasi kriuk-kriuk gitulah. Nah, krepitasi ini tanda patok mnemonik, artinya sangat spesifik, menunjukkan ada gas di dalam jaringan lunak. Ditambah pasiennya demam tinggi, ini jelas infeksi berat yang kemungkinan udah sistemik, udah menyebar. Menarik ya soal krepitasi itu. Kalau gambarannya sejelas itu, terutama ada gasnya, kira-kira mikroorganisme apa nih yang jadi biang keladinya? Di studi kasus ini kan ada beberapa pilihan ya? Iya, ada beberapa pilihan. Tapi kandidat utama dengan skor kecocokan paling tinggi 10/10 itu adalah Clostridium perfringens. Clostridium perfringens ya? Betul. Ini bakteri jenis anaerob. Artinya, dia justru tumbuh subur di lingkungan yang minim atau tanpa oksigen. Nah, jaringan nekrotik pada luka dalam yang penanganannya terlambat kayak kasus ini, itu jadi rumah yang ideal banget buat dia berkembang biak. Bakteri inilah penyebab klasik dari kondisi yang kita kenal sebagai gas gangren atau myonekrosis clostridial. Kenapa Clostridium perfringens ini dianggap paling cocok? Apa yang bikin dia pas banget sama gejala pasien ini? Ya, karena semua cirinya ada di kasus ini. Pertama, riwayat fraktur terbuka. Kemungkinan besar lukanya terkontaminasi tanah atau kotoran pas kecelakaan. Kedua, ada jaringan nekrotik yang luas. Ini jadi media tumbuhnya bakteri. Ketiga, bau busuk yang khas itu dari hasil metabolismenya. Keempat, ada penundaan penanganan selama 3 hari, ini kritis banget. Dan yang paling konfirmasi, yaitu tadi, produksi gas yang menyebabkan krepitasi. Jelas banget kan? Sangat jelas. Bakteri ini berarti bahaya banget ya? Oh iya, nggak main-main. Bakteri ini menghasilkan toksin yang sangat kuat, misalnya toksin alfa. Toksin ini secara agresif bisa menghancurkan jaringan otot dan bahkan sel darah merah. Makanya infeksinya bisa menyebar cepat sekali, kadang dalam hitungan jam aja. Terus, kan ada pilihan lain ya, seperti Staphylococcus aureus, skornya 5/10. Gimana dengan itu? Ya, Staphylococcus aureus itu memang bakteri yang umum banget ditemukan pada infeksi luka. Sering lah pokoknya. Tapi biasanya dia nggak menghasilkan gas sebanyak Clostridium perfringens sampai menimbulkan krepitasi yang jelas teraba seperti di kasus ini. Adanya gas yang signifikan inilah yang bikin C. perfringens jadi tersangka nomor 1 dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Oke, berarti diagnosis untuk pasien ini mengerucut ke gas gangren akibat infeksi Clostridium perfringens, ya? Sangat kuat ke arah sana ya. Kombinasi temuan klinisnya, terutama krepitasi itu, ditambah riwayat kecelakaan, kondisi luka, penundaan penanganan, semuanya mendukung diagnosis gas gangren. Kalau kita lihat lagi kasusnya, kondisi pasien ini kan parah banget ya. Faktor apa sih yang paling menentukan sampai situasinya bisa jadi seburuk ini? Kalau ditanya faktor paling menentukan, saya rasa jelas penundaan penanganan selama 3 hari itu. Itu krusial banget. Fraktur terbuka itu kan seperti pintu gerbang ya buat kuman masuk.
Kalau luka terkontaminasi seperti itu nggak segera dibersihkan secara tuntas, ada prosedur namanya debridement, dan nggak segera dikasih antibiotik yang tepat, ya luka itu jadi kayak inkubator. Apalagi untuk bakteri anaerob kayak C. perfringens. Tanpa oksigen, banyak jaringan mati sebagai makanan, wah, itu surga buat dia berkembang biak dan menghasilkan toksin. Menunda debridement itu fatal akibatnya. Ibaratnya membiarkan api kecil di gudang bensin gitu ya. Persis, penyebarannya bisa cepat dan merusak banget. Nah, kalau penundaan itu masalah utamanya, berarti langkah penanganan paling penting dan paling mendesak. Apa yang harus segera dilakukan buat pasien ini untuk menyelamatkan nyawanya dan kakinya? Satu hal yang paling utama dan tidak bisa ditawar, debridement. Tapi bukan debridement biasa ya. Ini debridement bedah darurat. Harus segera dilakukan operasi. Tujuannya apa? Untuk membuang semua jaringan yang terinfeksi dan nekrotik itu. Ini sumber infeksi dan sumber toksinnya. Kalau sumbernya nggak dibuang, percuma dikasih antibiotik saja. Jadi tindakan bedah ini mutlak untuk mengontrol infeksi. Menunggu hasil kultur bakteri atau hanya mengandalkan antibiotik itu bisa fatal pada kasus gas gangren. Ini kondisi kedaruratan bedah yang sesungguhnya. Wah, jelas sekali ya pembelajarannya dari kasus Dr. Ricky Sabalat ini, bahwa penundaan penanganan pada fraktur terbuka itu risikonya besar sekali. Dan tanda khas seperti krepitasi itu benar-benar alarm penting yang nggak boleh diabaikan. Itu nunjukin kondisi gas gangren oleh Clostridium perfringens. Tepat sekali. Kuncinya adalah mengenali tanda bahaya ini dan bertindak cepat. Lakukan pembedahan sesegera mungkin. Kecepatan adalah segalanya dalam kasus ini. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan mungkin untuk Anda renungkan. Seberapa sering ya kita, atau mungkin sistem pelayanan kesehatan kita, kadang terlambat mengenali tanda bahaya pada sebuah luka? Padahal kita tahu, intervensi yang cepat itu bisa mencegah konsekuensi yang mengancam nyawa, seperti yang hampir terjadi pada pasien dalam kasus ini.